Mereka menggerebek ke rumah saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Selamat siang Ibu. Bu, mau disampaikan Bu. Ada yang mau disampaikan Bu untuk warga Pekalongan. Sedikit aja Bu Farida. Sedikit aja Bu Farida. Mau ngomong. Jalan, ayo sambil jalan. Sambil jalan, ayo sambil Saya jalan. tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil. Dan pada saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang serupiah pun demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa Ibu? Nggak membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. Bu, Ibu ikut proyek dalam pengadaan PBJ juga Bu ya, perusahaannya Bu. Enggak, saya tidak ikut, Mbak. Itu bukan punya saya nggak pernah ikut. Dana hibah saya sudah identifikasi, kemudian saya sudah pilah-pilah mana hibah mandatori yang bukan mandatori, mana hibah di bawah 100 juta, mana hibah di bawah 500 juta, mana hibah di atas 500 juta, mana hibah di atas 1 miliar, mana hibah di atas 5 miliar, mana hibah di atas 40 miliar. Saya sudah punya identifikasi itu. Dalam waktu dekat kami akan melihat dari sisi aspek auditnya. Setelah audit nanti kami lihat kecenderungannya seperti apa. Setelah kecenderungannya kami baca pemainnya siapa, arahnya kemana, kami akan membawa ini ke ranah hukum agar menjadi pembelajaran penting, tidak terulang persoalan serupa. Kang, ini audit ini kira-kira bisa menyelamatkan berapa besaran APBD Jabar? Kalau menyelamatkan tidak akan, kan duitnya udah dikeluarin. Paling mereka harus mengembalikan, kan gitu loh. Kalau nanti ditemukan bahwa auditnya ternyata SPJ-nya fiktif, ya pidana korupsi, kan gitu loh. Tetapi yang paling utama adalah menyelamatkan keuangan Provinsi Jawa Barat ke depan. Termasuk kan kami kemarin sudah melakukan alokasi anggaran. Alokasi anggaran itu sesungguhnya adalah penyelamatan keuangan negara. Naluh ya, mulai ke bantah-bantahan ya. Gubernur Jawa Tengah Bapak Lutfi. Ini gara-gara ya. Ini gara-gara nih sumbernya dari Pekalongan. Ibu Fadiah Arafik kena OTT nih, lihat nih ya. Dalam wawancara ya, di wawancara itu Ibu siapa tuh tadi, Fadiah Arafik, itu waktu diwawancarai oleh wartawan, aku kena grebek itu waktu bersama Bapak Gubernur. Nah ini Bapak Gubernur nih membantah nih ya kan, aku ketemu itu 3 hari sebelum OTT. Sekarang bantah-bantahan ya. Kalau aku tuh di belakang bersama Ibu Tasmiah, ibu negara kayak nengok kayak tangi turun lelet kayak. Ayo Pak, ini saya mau di OTT nggak nih? OTT ya, mulai bantah-bantahan wis ya. Gubernur itu colek-colek, jangan-jangan ini jangan lodet, jangan asem ya kan. Nah itu pengakuan Ibu Fadiah, saya bersama Gubernur ya kan. Ada apa yo? Nah, ada apa Pak? Sama bawahan. Ayu sih ya, ayu. Congore yang bangir. Kayak wong Arab ngena ya aripik ya. Kayak wong Arab we. Congore turnemen nganti terketer-keter. Gubernure saiki bantah ya. Ada ungkapan ya. Selingkuh, selingan indah, keluarga utuh. Itu kalau nggak ketahuan itu selingkuh. Ada juga kalimat kata kumpul kebo. Kenapa kok kalimatnya kumpul kebo? Berarti orang yang sudah keluarga tuh ya. Makanya kumpulnya kebo. Untuk membedakan manusia dan hewan itu agama. Kita punya agama Pak, agama untuk mengatur hidup kita ya. Bersama ya kan, berduaan. Ada ungkapan sakral nih ya, Bapak Gubernur nih, ada ungkapan sakral. Biar kebohongan lari secepat kilat seperti petir, sewaktu-waktu kebenaran akan memenangkannya Pak. Ending ya itu Ibu Fadiah tuh begitu ketangkep sebut nama Allah lagi. Sumpah demi Allah, Allah dibawa-bawa. Lah wingi lagi korupsi kimutan pora. Ya, lagi korupsi lag-leg duit rakyat, nggak peduli rakyat sengsara, kimutan pora. Ya, emang sumpah jabatan Anda nggak demi Allah, ya kan? Tapi kerjaannya wal-wal kedua, lora sandal, lora kadal, katon, untan.
itu bukan mencerminkan bahwa manusia, ya. Manusia itu punya struktur hati, punya rasa, ya. Itu manusia, ya kan. Makanya manusia melebihi dari rendahnya hewan yang begitu. Wujudnya doang, kebanyakan manusia. Begitu ketangkep OTT aja belum, sumpah. Ya kan, demi Allah bawa-bawa nama Allah lagi, ya. Koplak kan, bawa-bawa tuh nama malampir. Sumpah demi malampir, kayak gue ya. Assalamualaikum Kak gue habis. Nah lo. Gubernur Jawa Tengah Pak Lutfi disebut-sebut Bupati Pekalongan saat kasus OTT KPK. Wah, ini kira-kira kenapa lor ya? Ini ada videonya lor ya di atas ya. Ke rumah saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun dari serupiah pun, demi Allah nggak ada. Wah, Ibu ini bersama nih, gubernur ini Jawa nih. Tengah membahas apa Ibu? Yang membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. Wah. Lebar kalau perlu kita perdalam sehingga fluktuatif air di wilayah kali. Alhamdulillah gubernur saya baru masuk ke beranda saya mencari solusi atas banjirnya di kawasan Kaligawe, Terboyo, Sayung, Demak ya, yaitu mau intinya kayak bikin kolam itu ya udah ada sebetulnya diperdalam terus diperlebar ya, solusi yang bagus, entah realisasinya kapan kita tunggu dan pantau saja ya. Kalau menurut saya ya Pak ya, sebelum terjadi hujan besar itu kan ada BMKG, intinya pemerintahan Jateng sama BMKG itu saling komunikasi gitu ya. Kalau misal BMKG memperkirakan ini besok bulan Desember kayaknya akan hujan berat, akan turun hujan sangat lebat dengan durasi sekian ya. Nah sebelum bulan Desember kan kalau cuaca ini nggak terlalu hujan kan, misal kayak gini cerah ya, itu dikerjakan pengerukan kali maupun tempat kolam yang Anda sebut itu agak dikeruk biar supaya lebih dalam ya. Jadi nanti ketika bulan Desember datang musim hujan terus menerus durasi lama ya, kemungkinan akan meminimalisir banjir ya. Ya ini saya pribadi sebagai warga Jateng ya, jujur rumah saya tidak terkena banjir ya. Setidaknya saya prihatin melihat ya para sopir yang begitu capek dengan perjalanan, apalagi nanti ditambah jalan banjir, macet total ya, mungkin dengan kondisi perut lapar akan menambah emosi dan tentu akan membuat tambah pusing kepala ya. Lapar bukan karena tidak bisa membeli makan, lapar mungkin jauh dari warung ya jadi akan menyebabkan seperti itu ya. Itu solusi yang bagus lah ya itu intinya saling komunikasi setidaknya itu bagi warga yang terkena dampak atau kampung-kampung yang terkena dampak banjir bisa kok sosialisasi untuk membersihkan saluran-saluran supaya tidak mampet gitu kok ya. Untuk ya ini sedikit saran dari saya, mau dipakai ya terserah, enggak juga enggak apa-apa ya. Toh lagian di tempat saya enggak kena banjir, cuman ya agak jauh, bukannya menyombongkan diri ya, agak jauh dari tempat saya itu 1 kilo baru ada banjir ya. Ya sebenarnya kita sebagai warga ya mempersiapkan diri itu, maksudnya sekitar gitu ya, sekiranya punya saluran mampet ya, khususnya yang daerah-daerah pesisir itu, Kaligawe mana tuh ya, deket-deket laut itu ya. Kalau saya main ke sana ya, atau lagi jalan-jalan ke sana ya, itu tuh sungai itu kayak nggak jalan gitu, sudah stagnan di situ. Nanti ketika ada air hujan kiriman ya pasti akan tambah banyak bluebird
ya. Mungkin untuk arah ke lautnya itu nggak bisa jalan lancar, ya akan mengakibatkan banjir seperti itu ya. Ini sedikit solusi dari saya.